Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, di pembelajaran kewirausahaan, perencanaan usaha. Sebelum memulai, seperti biasa, mari kita membaca doa dulu. Bagi yang muslim baca Al-Fatihah, yang non-muslim sesuai agamanya masing-masing, silahkan baca dalam hati, di-pause, kemudian dilanjutkan kembali, di-play kembali ya. Berdoa dimulai, selesai, baik, kita lanjutkan. Setiap usaha ini judulnya adalah merencanakan usaha ya. Setiap usaha atau bisnis akan membutuhkan perencanaan usaha yang tepat. Gunanya adalah untuk meminimalisir resiko kerugian pada saat kita menjalankan bisnis ke depannya. Jadi kita perlu sebuah rencana untuk memastikan bahwa usaha kita itu layak ya. Dan jauh sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana menganalisis dulu. Jadi sebelum merencanakan usaha, tentunya kita sudah melakukan analisis yang sudah kita pelajari, yaitu analisis SWOT, dan kamu sudah mempraktekkan berkali-kali ya bagaimana menganalisis SWOT itu. Baik, ya. Walaupun demikian, bukan berarti perencanaan ini membuat kita menganggap bahwa tidak pasti rugi ya. Karena apa? Karena jatuh bangunnya saat menjalankan sebuah usaha itu merupakan hal yang sangat wajar ya. Tapi dengan menggunakan perencanaan yang baik, tentunya hal ini dapat ditekan. Dan juga kamu juga sudah mempelajari ya bagaimana manajemen ya, ditambahkan dengan baik itu dimulai dari cita-cita, dream ya, planning, organizing ya, terus actuating dan controlling, serta evaluating, ditambah dengan evaluating, membuat suatu perencanaan itu tentunya bisa aja terjadi perubahan tergantung dari tantangan yang dihadapi ke depan ya. Karena itu perlulah sebuah, selain planning, perencanaan juga perlukan suatu evaluasi yang sangat penting ya. Kita akan langsung saja di sini karena kalau melalui video ini waktu kita terbatas ya. Jadi kita akan langsung ke komponen perencanaan itu apa saja ya. Yang pertama adalah kita mendeskripsikan usahanya. Kemudian kita menentukan pasarnya itu apa. Setelah itu kita juga perlu menentukan bagaimana strategi marketingnya ya. Terus bagaimana manajemen operasionalnya dan bagaimana mengimplementasikan proses produksinya nanti. Serta penting juga mengatur bagaimana estimasi biaya. Sebelumnya juga kamu sudah belajar ya, bagaimana kita memiliki secara konsep ya, secara garis besar, ada biaya tetap ya, terus juga ada biaya variabel, dan juga ada biaya bulanan ya, biaya variabel tapi dia bersifat bulanan ya. Nah ini satu lagi ya, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi ya. Nanti semua itu setelah dihitung nanti kita dapat menentukan ya berapa keuntungan setiap bulan dan berapa break even point atau titik impas ya dari modal atau investasi yang kita tanamkan itu kembali ya, seperti itu. Jadi Bapak akan menjelaskan dengan singkat ini setiap detailnya ya. Silakan nanti kamu boleh melihat modulnya ya nanti ya. Mengingat yang pertama adalah deskripsi bisnis. Ini paling penting karena mungkin penentuan nama, usahanya apa, sesuai dengan analisis ya. Apa sih bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan analisis SWOT yang dilakukan dari berbagai pilihan bisnis yang dilakukan, kita menentukan ya mana yang potensi-potensi ya, mana dari sisi strength ya, dari sisi internal ya, analisis internal strength dan weakness, juga dari sisi eksternal ya, opportunity dan threat ya. Jadi dari situ kita bisa melihat apa sih deskripsi bisnis yang perlu kita bangun ya, yang pantas ya, yang pantas atau yang eligible ya, yang sesuai, yang memungkinkan untuk kita bangun ya. Nah, yang kedua adalah riset pasar di sini ya, yang kedua yang ini ya, riset pasar. Riset pasar ini untuk
produk atau jasa, kita juga perlu menentukan, pasar apa sih yang nanti kita akan berikan ya. Kita akan produk kita itu kira-kira bisa laku di mana. Untuk saat ini karena memang sudah zamannya online, tentunya pilihan online yang terbaik ya daripada kita harus menyewa gedung atau apa, selama masih bisa di-online kan, maka pasar online itu jauh lebih baik. Karena apa? Seandainya pindah-pindah tempat dan gedung, untuk pasar online itu tidak akan memiliki kendala yang cukup berat. Beda ya, seperti misalnya kamu berdagang di satu tempat yang di pasar yang ramai, yang strategis, ya tentunya kalau tempatnya kita sewa, ya kita harus sewa terus. Kalau misalnya kita pindah tempat, kemungkinan pasar kita akan, pangsa pasar kita atau pelanggan kita akan menurun. Tidak demikian kalau online. Kalau online, tempat tidak jadi masalah. Jadi untuk zaman sekarang, eh, pasar online itu sangat penting ya. Jadi kalau kamu nanti melakukan suatu usaha, kalau misalkan memang ada modalnya, memungkinkan untuk mendapatkan tempat yang strategis, jangan sampai juga meninggalkan pasar online. Ya. Jadi penting sekali ya langkah awal dalam menjalankan sebuah bisnis. Baik, selanjutnya adalah strategi marketing. Bagaimana model penjualannya? Nah, bermacam-macam ya. Ada yang menjual langsung, ada yang menjual online, ada yang melalui Instagram, ya, sosmed, ada juga yang melalui marketplace seperti Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Ya. Tentunya ini semua penting dan yang paling penting adalah bagaimana pelanggan re-sales ya. Jadi dia uh, rebuy ya. Nah, jadi dia membeli kembali ya. Bagaimana pelanggan itu membeli kembali dan justru pelanggan itu menjadi kepuasan pelanggan tinggi sehingga produk kita itu akan dipublikasikan ya, akan disiarkan oleh pelanggan kita sendiri untuk memberikan rekomendasi kepada kita. Ya. Nah, untuk menguatkan itu ya tentunya bisa disebarkan melalui jaringan sosial media pada saat ini ya dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya termasuk juga YouTube ya, karena banyak sekali produk-produk ya yang memasarkan produknya melalui YouTube, gitu ya. Kemudian adalah rencana manajemen dan operasional. Di sini dibutuhkan juga ya bagaimana kita mengatur ya sistem produksi ya, terus bagaimana mendapatkan bahan baku, terus menentukan apa person atau karyawan ya, gitu ya. Dan juga bagaimana menyusun anggaran operasional perusahaan ya atau usaha yang kamu lakukan. Ini semua ya merupakan adalah bagaimana operasional dalam bisnis. Jadi satu, menentukan sistem produksi seperti apa. Kita kamu juga sudah belajar tentang apa namanya berkaitan dengan sumber daya ya. Ada terus ada money ya, artinya modal, kemampuan modalnya berapa. Kemudian ada 6M ya, ada metode ya, cara kerja dalam hal ini adalah sistem produksi ya, matching, sistem produksi ya. Tadi bahan baku ya, dan juga bagaimana melakukan anggaran operasional. Ya, ini yang nanti harus kamu susun ya, karena setiap perusahaan setelah melakukan sistem produksi dan sebagainya, maka dia harus melakukan perhitungan. Nah, penghitungannya sangat penting dalam perencanaan, perhitungan anggaran operasional ya. Kita lanjutkan ya. Setelah itu implementasi proses produksi. Implementasi ini artinya adalah penerapan atau pelaksanaan. Jadi proses produksi itu harus dijalankan ya. Nah, artinya apa? Selain merencanakan juga harus menerapkan apa yang sudah direncanakan, bukan cuma teori-teori atau omong-omong kosong ya, benar-benar dilaksanakan. Kamu nanti kalau misalnya memungkinkan ya kita mencoba nanti membuat suatu produk yang bisa dijual ya masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu membuat estimasi biaya ini ya, yang nanti kita akan coba praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada perhitungan pada
pada perhitungan biaya diperlukan laporan-laporan perencanaan keuangan, ya, kas, laporan-laporan pengembalian modal. Jadi kalau misalkan ada pemodal, dia berani untuk memberikan investasi, yang memberikan modal kepada kita. Seperti misalnya bahan baku, alat produksi, biaya melakukan pelaksanaan, dan banyak hal lain lagi nanti akan kita pelajari ya. Berkaitan dengan tadi yang saya sebutkan, ada biaya investasi, ada biaya variabel ya. Setelah itu ada biaya tetap. Nah, dan juga nanti ada estimasi atau perkiraan pemasukan yang dihasilkan dari biaya variabel dan biaya tetap. Ya. Sedangkan untuk biaya investasi itu nanti hasil dari keuntungan baru untuk menghitung kira-kira kapan investasi itu bisa selesai terlunasi ya. Gitu ya. Nah, dalam melakukan perencanaan tentunya tidak bisa diketahui apakah akan berjalan lancar atau tidak. Nah, itulah pentingnya ya, adanya controlling dan evaluating nanti ya. Nah, selanjutnya kamu nanti akan diminta untuk membuat perencanaan usaha ya. Ini sudah disiapkan, nanti silakan kamu catat ya, nanti di buku catatan video ini ya. Di pause saja ini ya. Kira-kira seperti ini, nanti silakan tulis kelas dan nama kamu. Setelah itu nomor 1 ya, kamu isi nanti 1 ide usaha. Ide usaha ini artinya apa? Ide usaha, bentuk barang jasanya apa, keunikan dari idenya apa keunikan barang atau jasa yang kamu buat, apa yang membuat orang akan tertarik dengan membelinya. Jadi ini ide usahanya kamu jabarkan nanti di bawahnya. Apa pertanyaan-pertanyaan ini kamu jawab, otomatis dia adalah merupakan yang dimaksud dengan ide usaha ya. Setelah itu nama usaha. Di sini ya, apa nama atau merek bagi usaha kamu, apa alasan atau penjelasan asal nama usahanya, apakah namanya sudah terdengar baik atau mudah diingat atau diucapkan, apakah orang akan tertarik dengan namanya. Nah, ini yang jawaban-jawaban ini yang harus kamu jawab, nanti otomatis kamu akan bisa menentukan nama usahanya apa. Ya, di sini kamu silakan. Setelah itu pangsa pasar juga kamu tulis di bawah sini ya, titik-titik ini kamu isi. Apa sih Pak yang diisi pangsa pasar itu? Ya ini, siapa yang pembelimu, apakah mereka anak-anak, remaja, orang dewasa, wanita, pria, apakah kesukaan mereka, di mana mereka tinggal. Nah, di sini ya. Misalnya pangsa pasarnya adalah keluarga atau rumah tangga daerah pedesaan. Kalau kamu jual pupuk tentunya daerah pedesaan, seperti itu ya. Setelah itu ilustrasi produk dan jasa, tambahkan keterangan lain seperti alat atau bahan. Jadi di sini bisa kamu ceritakan bagaimana produk atau jasa kamu itu dibuat ya, secara lebih detail lagi. Setelah itu lokasi penjualan. Nah, ini boleh dimasukkan juga di sini secara online boleh. Ya, di mana yang terbaik menurut kamu ya? Apakah harus di pasar? Apakah harus di kantor-kantor ya, kompleks-kompleks kantor atau di perumahan? Nah, silahkan nanti lokasi penjualannya di mana. Setelah itu strategi promosi ya, bagaimana kamu menawarkan barang jasa kepada calon pembeli, langsung sosial media dan lain sebagainya, dan mengapa ini menjadi pilihan terbaik, kasih alasannya ya. Kemudian kamu isi juga nanti harga jual ya, berapa harga jual yang kamu tetapkan. Nah, ini memang harus menghitung dulu yang tadi disebutkan, ada investasi ya, biaya investasi, terus ada nanti perencanaan biaya variabel ya, terus biaya tetap, dan dari situ, dan juga estimasi atau perkiraan pemasukannya. Dari situ baru kita bisa melihat harga jual yang pantas ya, yang sesuai. Laba usaha ini juga sama, berapa keuntungan yang akan kamu dapatkan, buat kalkulasi hitungnya. Nah, kayaknya untuk harga jual dan laba usaha ini bisa kamu belakangin dulu ya, nanti ini ada khusus ya, pembahasan khusus. Nah, ini perlu ada perhitungan. Yang penting kamu dari nomor 1 sampai 6 dulu ya. Ini disiapkan saja yang ini, yang 7 dan 8 disiapkan, dikosongkan, tapi tidak perlu kamu isi dulu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana analis biaya usaha. Saya kira itu ya, untuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar.